3 hektar hutan jati di Bojonegoro, Jawa Timur terbakar. Cuaca panas serta banyaknya daun jati kering yang rontok saat musim kemarau membuat api cepat membesar. Kebakaran lahan hutan jati ini berlangsung di pinggir jalan poros kecamatan penghubung Kecamatan Dandet dan Kecamatan Ngasem. Cuaca panas serta banyaknya selasar daun jati kering yang rontok saat puncak musim kemarau membuat api cepat membesar. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Pos Kota mengerahkan 2 unit mobil damkar serta 7 orang personil untuk memadamkan api. Luas hutan yang terbakar diperkirakan mencapai 3 hektar. Kebakaran hutan jati di wilayah Bojonegoro kerap berlangsung saat musim kemarau. Kebakaran ini diduga akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab yang sengaja membakar sampah atau membuat titik api dan kemudian merembet. Posisi ada di pinggir jalan, jadi menyeluruh yang pinggir jalan satu itu, 2 batas yang dikerjakan oleh masyarakat yang di situ biasanya titik pembakarannya adalah bekas dari tanaman jagung atau apa itu. Meski kebakaran tidak membuat pohon jati mati, namun peristiwa tersebut dikhawatirkan akan merusak ekosistem hutan dan lingkungan di sekitarnya. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Sementara itu dampak kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah mulai dirasakan warga. Warga mulai merasakan bau menyengat dari asap kebakaran lahan, terutama pada pagi hari. Bau menyengat dari asap kebakaran hutan dan lahan kini mulai dirasakan warga, terutama pada pagi hari saat mereka beraktivitas. Sebagai antisipasi, sebagian warga memilih menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Tentunya agar terhindar dari penyakit ispa yang bisa ditimbulkan dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Warga pun diimbau tetap menjaga kesehatan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas jika mengalami sakit. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut pemirsa, kita telah terhubung dengan rekan Ade Sata di Jalan Insinyur Soekarno, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat siang Ade Sata, bagaimana kondisi kebakaran di sana dan apakah memang dampaknya ini sangat tidak enak bagi pernafasan? Baik, saat ini saya berada di Jalan Insinyur Soekarno, tepatnya di Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Lahan seluas hampir 1 hektar di daerah ini sejak 3 hari terakhir terbakar dan upaya pemadaman dilakukan oleh tim gabungan BPBD bersama relawan untuk memadamkan lahan karena api di daerah ini hanya berjarak sekitar 50 hingga 100 meter. Dan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya ini sejak 3 pekan terakhir ini juga mulai menimbulkan dampak. Dampak apa? Setelah pagi hari kita keluar rumah, kita sudah merasakan dampak bau menyengat yang ditimbulkan daripada asap yang keluar dari lahan yang terbakar. Lalu langkah-langkah apa saja yang sudah diambil oleh pemerintah maupun BPBD setempat? Ya, sejak berlangsungnya musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bekerja sama dengan TNI Polri dan juga relawan, Manggala Agni, kemudian Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berjibaku bergotong royong melakukan upaya pemadaman di titik-titik awan terbakar hutan dan lahan. Di Palangkaraya ini ada 4 kecamatan yang rawan terjadinya kebakaran, yakni di Kecamatan Jekan Raya dan juga Kecamatan Sabangau. Upaya pemadaman dilakukan menggunakan jalur darat, menggunakan mesin pompa air, namun kendala yang dihadapi sampai dengan saat ini masalah akses dan juga titik air di TKP. Lantas apakah sudah ada data dari warga yang terkena ispa akibat kebakaran ini? Ya, kita tadi pagi sudah mulai mengunjungi Puskesmas Bukit Tindu. Kita menanyakan apakah dampak yang ditimbulkan daripada kebakaran hutan dan lahan ini apakah berdampak, dan kita mendapatkan data dari Kepala Puskesmas Tindu bahwa kebakaran hutan dan lahan ini memang sudah menimbulkan dampak, yaitu penyakit ispa, di mana 2 hari terakhir ispa mengalami kenaikan
Dari minggu kedua sebanyak 73 orang, di minggu ketiga meningkat menjadi 121 orang. Baik, terima kasih Ade atas laporan Anda. Semoga kebakaran ini bisa segera tertangani dan tidak bertambah lagi masyarakat yang terkena ISPA. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikutnya pemerintah mulai melakukan teknologi modifikasi cuaca dengan menaburkan 800 kg garam di langit Jabodetabek. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengurangi polusi di wilayah Jabodetabek. Teknologi modifikasi cuaca dilakukan untuk mengurangi polusi udara di wilayah Jabodetabek. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melakukan penyemayan awan dibantu TNI Angkatan Udara sejak Sabtu lalu dengan satu sorti penerbangan. Penyemayan awan dilakukan hampir selama 2 jam penerbangan dengan menaburkan 800 kg garam di atas ketinggian 9.000 hingga 10.000 kaki. Teknik modifikasi cuaca dengan menaburkan garam baru pertama kali dilakukan di Jabodetabek. Sementara hal tersebut sudah dilakukan oleh beberapa negara seperti Cina, Korea Selatan, Thailand, dan India untuk mengurangi polutan yang ada. Sementara itu, gunungan sampah yang berada di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terbakar sejak Sabtu lalu. Berawal dari zona 4 yang memang tidak aktif, namun hingga saat ini titik api masih terus bermunculan. Angin besar ditambah sampah plastik kering memudahkan api merembet. Maka seluruh damkar di Bandung Raya dikerahkan untuk memadamkan api yang belum juga padam hingga hari ini. Kondisi terbakarnya TPA Sarimukti sejak akhir pekan ini membuat warga di 15 RW mulai mengalami masalah kesehatan, seperti mengeluhkan tenggorokan sakit, sesak nafas, hingga mata pedih. Asap tebal dari TPA Sarimukti mulai masuk pemukiman sejak Senin lalu, meski jaraknya cukup jauh. Diduga penyebab kebakaran karena puntung rokok yang masih menyala. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita akan terhubung dengan rekan kami Yuwono di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat siang Yuwono, bagaimana situasi terkini di TPA Sarimukti? Apakah api sudah bisa dikendalikan? Selamat siang Gede dan Denta. Hingga hari ini api masih membakar sampah-sampah yang ada gunungan di TPA Sarimukti. Petugas damkar sejak pagi terus melakukan pemadaman. Namun hingga kini api karena posisi di bawah, api masih menyala. Untuk itu TPA ditutup sejak hari kemarin. Inilah di belakang saya asap tebal dan pemadam sedang melakukan pemadaman. Ya, lalu apakah ada dampak yang benar-benar dirasakan oleh warga seperti apa? Lalu tanggapan dari pemerintah Bandung sendiri seperti apa? Apakah ada upaya-upaya untuk memberikan perawatan khusus kepada warga yang ada beberapa yang terkena ISPA ini, Yuwono? Jadi gini, Gede. Jadi untuk tahap pertama adalah bagaimana petugas memadamkan api. Terus ada beberapa sekolah sudah mulai mengeliburkan diri gitu, dan asap terus melambung jauh sekitar 6 km Gede. Namun pada akhirnya memang kondisinya masih berat. Ya. Karena disebab dari atas, di bawah apinya masih nyala karena faktor cuaca dan kering. Ya. Gitu. Yuwono, ini saya mendapatkan informasi juga bahwa dengan adanya kebakaran ini, pemerintah Kota Bandung juga menyarankan kepada warga untuk tidak membuang sampah terlebih dahulu. Apakah benar seperti itu? Betul, Gede. Karena sejak hari kemarin, pengiriman sampah 480 dihentikan. Ya. Yang berdampak akan terjadi penumpukan sampah di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Karena TPA Sarimukti itu digunakan untuk 3 wilayah, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kota Bandung, gitu Gede. Yang artinya kalau ditutup bisa berdampak terjadi penumpukan di Kota Bandung, gitu.
Baik, Yono, lantas apakah ada alternatif lain dari pemerintah setempat agar masyarakat ini tetap bisa membuang sampah? Karena jika ditahan seperti itu justru akan bertambah banyak dan penyakit bisa timbul. Ya, ini yang belum kami pantau ke lapangan, Deta. Karena fokus pertama adalah bagaimana pemerintah daerah dan BPBD untuk mematikan sampah di lokasi ini. Terus, informasi terakhir, pihak pengelola minta bantuan ke BNPB untuk pemadaman lewat udara gitu, Gede. Karena ini api semakin meluas. Yang tadinya 4 hektar sekarang menjadi 11 hektar yang terbakar, semakin meluas. Baik. Di belakang sang api dan asap terus membumbung tinggi gitu, Deta. Baik. Iya. Baik, tetap jaga kesehatan Yuwono, jangan lupa memakai masker. Dan kami akan mengupdate kembali bagaimana informasi langsung dari sana. Oke. Pemirsa, 3 pelajar sekolah dasar viral di media sosial usai nekat berjoget di jalan tol. Informasi lengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini, pemirsa.